Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada Hari Otonomi Daerah ke-27, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang telah mengawal penyelenggaraan otonomi daerah dengan sangat baik. Menjelang pemilu 2024, Wapres mengimbau kepada pejabat publik untuk tetap fokus bekerja. Inilah kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam program Catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari Otonomi Daerah menjadi tonggak sejarah bagi administrasi pemerintahan di Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang telah mengawal penyelenggaraan otonomi daerah dengan sangat baik. Hal ini disampaikan saat memberikan ucapan selamat pada Hari Otonomi Daerah ke-27 secara virtual. Tema yang diangkat dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 yaitu Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul. Ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah. Selain itu, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Pelaksanaan otonomi daerah bermuara pada pemberian layanan publik yang semakin dekat dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan peran kepala daerah yang amanah dan berkomitmen kuat, sekaligus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih adaptif, inovatif, kolaboratif, dan korektif. Untuk itu, saya mengapresiasi semua pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, yang selama ini telah mengawal penyelenggaraan otonomi daerah dengan sangat baik. Ke depan, saya meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus berkolaborasi dan mengupayakan pelayanan publik yang terbaik sebagai bukti nyata eksistensi negara bagi masyarakat. Selamat Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023. Mari bersama majukan daerah demi Indonesia unggul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 3 Mei 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara Asia Pacific Tax Forum ke-14 di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa pertumbuhan positif Asia Pasifik momentum tingkatkan ketahanan ekonomi nasional dan kawasan. Menurut Wapres, pandemi COVID-19 maupun berbagai tantangan global menyebabkan perlambatan ekonomi global secara keseluruhan. ASEAN Development Bank mencatat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik naik dari proyeksi tahun 2022 sebesar 4,2% menjadi 4,8% untuk tahun 2023 dan 2024. Kontribusi kawasan Asia bahkan diperkirakan dapat mencapai 70% pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Oleh karena itu, tren positif ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik agar kawasan Asia Pasifik dapat terus berkontribusi dalam penggerakan ekonomi dunia. Indonesia akan terus berkomitmen meningkatkan peran strategisnya di berbagai forum regional, multilateral, dan internasional. Terlebih saat ekonomi global tertekan akibat pandemi dan aneka disrupsi. Kontribusi kawasan Asia bahkan diperkirakan dapat mencapai 70% pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Peningkatan konsumsi dan investasi juga telah nampak di beberapa kawasan, termasuk Asia Pasifik. Pariwisata dan transaksi remitansi di berbagai negara termasuk dua contoh aktivitas yang meningkat seiring dengan pelonggaran pembatasan akibat dari pandemi. Indonesia menilai momentum ini harus dapat direspon secara lincah dan bijak, terutama untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, produktivitas, serta membangun ketahanan ekonomi baik nasional maupun kawasan.
Di hari yang sama, 3 Mei 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu. Agenda utama Wapres pada kunjungan kerja ke Bumi Rafflesia ini adalah untuk menghadiri acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Bengkulu. Menggunakan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Setelah sampai di kota tujuan, Wapres beserta rombongan menuju Balai Raya Semarak Kota Bengkulu untuk menghadiri acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bengkulu. Pada sambutan acara pengukuhan KDEKS Kota Bengkulu, Wapres menuturkan bahwa kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Wapres meminta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bengkulu terus menggali potensi daerah dengan kemudahan akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Selain itu perlu didorong pemanfaatan alternatif pembiayaan syariah untuk pembangunan di Provinsi Bengkulu seperti penerbitan sukuk daerah maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU syariah. KDEKS Bengkulu juga dapat mendorong pengembangan digitalisasi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah serta institusi keuangan mikro syariah berbasis masjid, pesantren, dan lainnya. Selanjutnya, KDEKS dapat memberikan perhatian khusus pada setidaknya 3.000 masjid dan puluhan pondok pesantren yang telah terdaftar di Provinsi Bengkulu, dan Wapres meminta KDEKS Bengkulu memanfaatkan potensi kearifan lokal. Potensi besar Indonesia dalam pasar industri halal global tak lepas dari iringan persaingan ketat antara banyak negara. Ini negara dengan mayoritas penduduk non-muslim pun tengah menggalakkan kontribusinya pada ekspor pangan halal dunia. Untuk itu, industri halal dan keuangan syariah yang mewakili dua sektor potensial di Indonesia perlu dikembangkan secara lebih optimal. Saya meyakini banyak sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan tata kelola secara terintegrasi dan menyeluruh. Oleh karenanya, terbentuknya KDEKS di Provinsi Bengkulu, saya harapkan dapat menjadi motor penggerak dan dirijen untuk percepatan implementasi program-program serta penyelarasan gerak segenap pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan di daerah. Hadirin yang saya hormati, pemerintah terus menggerakkan aksi-aksi nyata untuk percepatan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, utamanya pada bidang industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, termasuk infrastruktur ekosistem syariah. Selanjutnya, peran aktif dan sumbangsi kontribusi KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Bengkulu, saya minta difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penguatan program-program KNEKS sesuai dengan potensi kearifan lokal. Menjelang pemilu 2024, Wapres mengimbau pejabat publik untuk tetap fokus bekerja. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan media terkait dengan beberapa isu yang berkembang di tanah air di sela-sela kunjungan kerja ke Bengkulu. Wapres mengimbau kepada para menteri dan pejabat publik untuk tidak meninggalkan tanggung jawab dalam pekerjaan utamanya. Wapres menuturkan bahwa fakta tersebut tidak dapat dipungkiri, akan melibatkan mereka untuk kepentingan masing-masing partai yang diampu. Wapres berpesan agar tanggung jawab dan tugas sebagai pejabat publik tetap menjadi prioritas dan dapat memposisikan diri antara pekerjaan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan di partai politiknya. Pejabat yang kebetulan dia pimpinan partai politik, pasti ya dia juga, karena memang sekarang sudah merupakan tahun politik, pasti akan sibuk terlibat dalam persoalan-persoalan perpolitikan ya, dalam menghadapi pemilu, pilpres, pileg. Tetapi tentu yang kita harapkan
karena dia pejabat, sebaiknya juga jangan sampai kemudian tugasnya itu terabaikan. Ya, jangan sampai dia mengabaikan tugasnya. Ini yang harus bisa menempatkan diri. Saya kira itu himbauan saya itu, karena dia memang punya tugas ganda bagi mereka yang memang pimpinan partai politik. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah turut mendorong percepatan pembangunan ekosistem syariah nasional. Tidak sedikit lembaga keuangan yang mengklaim telah menerapkan nilai syariah bermunculan di tengah masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau kepada lembaga otoritas terkait dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah pencegahan agar terhindar dari kasus penipuan oleh lembaga keuangan ilegal. Wapres juga menyampaikan saat ini banyak lembaga dengan label syariah pada sejumlah produk dagang yang masih belum jelas status hukumnya. Di samping itu, Wapres juga meminta kepada masyarakat sebagai pengguna layanan harus meningkatkan literasi dan pengetahuan terkait lembaga keuangan agar dalam bertransaksi dapat terhindar dari segala jenis penipuan. Yang ilegal itu ada dua pihak. Ya. Pertama dari otoritas, terutama otoritas jasa keuangan, supaya betul-betul mengawasi jangan sampai adanya lembaga-lembaga institusi yang ilegal yang kemudian menggunakan istilah syariah bukan hanya di jasa keuangan, juga di properti ya. Karena ada kemarin ini apa namanya pengembang syariah itu memang ini dari pihak otoritas supaya betul-betul mewaspadai dan dari masyarakat sendiri. Jadi kalau akan bertransaksi syariah itu harus tahu bahwa lembaganya ini legal apa tidak. Jadi dari dua belah pihak saling menjaga. Pasca peristiwa penembakan di Gedung Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat di Jakarta pada 2 Mei, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pengamanan di kantor pusat MUI diperketat. Wapres berpesan agar kewaspadaan terus ditingkatkan di kantor MUI dengan meminta agar dilakukan seleksi yang ketat terhadap tamu yang datang ke kantor MUI. Seleksi ketat ini penting sebagai bentuk kewaspadaan. Pendengar, sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2023, kantor pusat MUI Jalan Proklamasi diserang orang yang menggunakan senjata api airsoft gun. 2 pegawai MUI terluka dari pecahan kaca akibat tembakan pelaku. Pelaku kini meninggal dunia yang diduga karena serangan jantung dan tidak bisa tertolong. Terus mengantisipasi kemungkinan itu. Karena itu dari pihak keamanan memang supaya tetap mewaspadai ya, dan masyarakat sendiri, kita sendiri juga harus di tempat-tempat itu seperti di MUI itu harus betul-betul security-nya, kemudian juga untuk penerima tamunya harus selektif. Jangan sampai kemudian setiap orang boleh masuk seperti biasanya ya, karena terlalu percaya dalam situasi seperti sekarang memang kita sudah mulai waspada menghadapi. Saya kira itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Mahkamah Agung melalui pengadilan-pengadilan agama untuk tidak memberikan dispensasi pernikahan usia dini. Dispensasi harus diberikan secara selektif karena pernikahan dini merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting pada anak dan tidak semua orang boleh mendapatkan dispensasi untuk pernikahan usia dini, meski ada pengecualian tertentu. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini sebagai suatu hal yang tidak dilarang agama, sehingga hal itu masih banyak dilakukan. Padahal menurut Wapres, yang menjadi soal bukan perkara boleh atau tidaknya, tetapi pernikahan dini memberikan dampak buruk sehingga mesti dihindari. Sesuai dengan aturan sendiri itu sudah ada, tetapi kita tentu harus kita lakukan juga soal edukasi. Ya, memang soalnya ada paham yang menganggap bahwa secara agama pernikahan dini itu tidak dilarang. Nah, ini yang perlu diedukasi, bahwa persoalannya bukan soal dilarang agama atau tidak dilarang, tapi kemaslahatannya menikahkan dini itu tidak maslahat. Oleh karena itu harus dicegah
secara agama pun supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang tidak membawa maslahat, bahkan membawa mudarat. Pernikahan diri walaupun secara ketentuan nas tidak ada, tetapi itu terlarang karena membawa kemudaratan akibat yang tidak baik. Itu soal edukasi. Oleh karena itu memang masalah dispensasi itu ada dibolehkan. Oleh karena itu harus dilakukan secara selektif, ya. Memang ada boleh, tapi jangan dibuka, diobral, semua boleh. Oleh karena itu harus betul-betul selektif dan diverifikasi, sehingga tidak semua orang minta kemudian dibolehkan. Kalau tidak, nanti aturan itu menjadi bias. 4 Mei 2023, Wakil Presiden Republik Indonesia menghadiri acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi komitmen dan inisiatif cepat para pemimpin daerah atas terbentuknya KDEKS di Provinsi Jambi. Wapres mencatat banyak potensi Provinsi Jambi yang dapat digali lebih optimal agar beriringan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Penduduk Jambi 99,76% beragama Islam, serta lebih 4.200 masjid dan lebih dari 300 pesantren tersebar di Jambi. Ini merupakan modal sekaligus potensi besar untuk dikembangkan. Demikian pula budaya Melayu Jambi yang sangat kental dengan adat istiadat dan kehidupan keseharian yang Islami sejatinya adalah potret gaya hidup halal yang dapat dikembangkan tanpa meninggalkan nilai-nilai dan kearifan yang ada. Semuanya menjanjikan peluang untuk menjadikan Jambi sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi syariah seperti sektor makanan halal, busana muslim, keuangan syariah maupun pariwisata halal. Untuk itu saya berharap KDEKS Provinsi Jambi dapat terus mendorong perbaikan-perbaikan agar ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tapi juga berkontribusi signifikan di tataran global. Pertama, soal pengembangan industri produk halal. Saya minta percepatan sertifikasi halal bagi UMKM dapat menjadi fokus. Jambi kaya dengan sumber daya alam, sehingga perlu dibangun sentra industri halal yang berbasis hilirisasi produk-produk hasil alam. Pemberdayaan ekonomi keumatan juga harus terus dikedepankan, termasuk yang berbasis pesantren, agar peranan umat dan santri sebagai pemakmur bumi semakin bertumbuh. Yang kedua, di bidang jasa keuangan syariah perlu lebih didorong lagi peningkatan literasi dan kemudahan akses masyarakat serta cakupan variasi produk-produk perbankan syariah. Alternatif pembiayaan berprinsip syariah seperti penerbitan sukuk daerah maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU syariah agar dapat lebih dimanfaatkan. 5 Mei 2023, Wakil Presiden menghadiri acara Milad ke-95 Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Negeri Padang. Dalam sambutannya, Wapres menilai bahwa PERTI telah banyak berbuat terutama melalui pendirinya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di dalam mendukung kemajuan bangsa khususnya baik di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kehadiran Wapres ditegaskan dalam forum PERTI ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai lapisan masyarakat termasuk dengan tarbiyah Islamiyah. Dan saya menyambut baik dalam hari ulang tahun ke-95 ini menjelang 100 tahun. Karena 100 tahun itu momentum terjadinya perubahan dan perbaikan. Kalau menurut hadis Nabi, likulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu amra dini. Tiap awal 100 tahun itu ada orang yang melakukan perbaikan, pembaharuan agamanya. Bukan dalam arti ajarannya, tapi pengorganisasiannya dan pengelolaannya supaya lebih baik. Yang melakukan upaya-upaya yang lebih baik lagi. Karena itu, saya mengapresiasi bahwa PERTI menjelang 100 tahun sudah mempersiapkan diri untuk melakukan langkah-langkah besar ke depan dalam 100 tahun yang kedua.
Perhelatan Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games 2023 resmi dimulai tanggal 5 hingga 17 Mei 2023. Kontingen Indonesia yang akan berlaga pada ajang tersebut telah resmi dilepas oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Mei 2023 silam. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap agar para kontingen Indonesia di SEA Games 2023 dapat berlaga dengan baik dan mengukir prestasi. Wapres juga menyampaikan bahwa prestasi yang akan diukir oleh para kontingen di SEA Games tahun ini diharapkan lebih baik dari pencapaian sebelumnya. Desain besar olahraga nasional kita itu sudah membuat target-target keinginan ya yang kita siapkan, dan memang SEA Games itu tradisional kita itu kan kalau tidak juara satu, juara umum, paling tidak runner up. Karena itu memang tidak boleh kurang. Kalau itu turun berarti prestasi kita turun. Ya, atau mungkin orang sudah lebih maju daripada kita. Nah ini karena itu ini nanti ukurannya SEA Games Kamboja ini. Kita berharap justru kita tidak turun, bahkan kita bisa menjadi juara umum minimal pada posisi yang nomor 2 atau runner up. Itu kalau turun daripada itu berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, itu sebagai satu nanti sebagai satu momen untuk kita melakukan penilaian langkah kita dalam mendesain olahraga nasional kita itu, desain besarnya apa. Demikian catatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam program Catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragil Stari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.